Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, sekarang ini dunia One Piece sedang menuju titik kritis yang tak terelakkan lagi. Di Elbaf, tanah para raksasa yang legendaris tersebut, Im Sama dari pemerintahan dunia telah ngebangkitkan kekacauan dengan sihir gelapnya, mengubah para pahlawan raksasa menjadi boneka yang tunduk pada kehendaknya. Pasukan raksasa yang tersisa bersatu dengan kru topi jerami untuk melawan kan. Sementara Robin dan Jarul berusaha memecahkan misteri di balik buku sihir Im Sama yang ternyata menyimpan rahasia gelap dari Void of Century, kisah peradaban kuno nih. Di Achinosu, pertempuran tiga kubu meletus dengan dahsyat. Kizaru dan pasukan angkatan lautnya berhadapannya aliansi Kuroki yang didukung oleh Shiki. Sementara Sang dan anak buahnya berusaha menghentikan ambisi gelap dari Marshal Detis. Pertempuran ini tak hanya sekedar perebutan wilayah aja, melainkan pertarungan ideologi yang akan menentukan masa depan bajak laut. Sementara itu di markas Crosswheel, Mihao dan Bagi menghadapi serangan besar-besaran dari angkatan laut yang dipimpin Admiral Ryokugyu serta beberapa vice admiral lain. Di balik semua pertempuran ini, bayangan Rock di Sebek mulai muncul. Sementara Luffy dalam perjalanan ke Elba merasakan kekuatan gear kelemahnya berevolusi ke tingkat lebih tinggi lagi. Dunia benar-benar di ujung tanduk kan. Semua pihak bersiap pertempuran besar dalam sejarah Ragnarok ini. Yo, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRTV Media Team untuk Solo Leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya. Sementara Shonen Odyssey, nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya dalam versi bahasa Inggris ya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula. Let's go, kita masuk pembahasannya. Nah, saat dunia One Piece mulai terasa bergetar oleh kekacauan yang belum mereda itu, berbagai pasukan raksasa dari desa-desa di penjuru Elbaf bergegas menuju medan tempur, khususnya ke area sekolahan Walrus. Sementara itu, para raksasa yang berada di lokasi tersebut justru memilih untuk melarikan diri karena teror yang disebabkan oleh para bajak laut Giant Warrior yang berubah menjadi iblis. Mereka tak lagi mengenal wajah Dori, Brogy dan sebagian rekannya yang kini berada di bawah kendali Im Sama. Benturan antara para pelarian dan pasukan bala bantuan tak terelakkan lagi ya nakama. Mereka bertukar informasi dengan tergesa-gesa. Semua mulai sadar bahwa tokoh legendaris Elbaf kini tengah menjadi ancaman pula. Berat memang untuk menerima kenyataan pahit bahwa para pahlawan kini berubah menjadi musuh. Namun demi lini desa itu, pasukan raksasa pun bersiap menghadapi mereka tanpa ragu-ragu ya. Situasi berubah drastis nakama. Keputusan bertahan dan melawan didorong oleh hadirnya prajurit dari berbagai penjuru Elbaf memperbesar, dan kekuatan pasukan berkali-kali lipat tersebut menjadi ancaman nyata. Mereka tak hanya datang ke sekolahan Walrus tapi juga menyebar ke desa-desa penting lainnya, termasuk ke tempat Jarul berada. Kehadiran kubu Mugiwara jelas mereka memberikan harapan baru. Bahkan Robin dan beberapa kru bajak laut topi jerami pun memutuskan bergabung dalam arena pertempuran. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, satu sosok menjadi pusat perhatian, yakni Im Sama. Ia berdiri tak terganggu nih, menyatu dengan tubuh Gunko sendiri, memimpin kekacauan luar biasa itu. Beberapa raksasa mencoba mendekatinya dengan niat untuk mengakhiri ancaman di hadapan mereka. Im Sama yang kesal ngebuka kembali buku sihirnya, bukan pisau atau senapan yang keluar seperti sebelumnya. Kali ini muncul sebuah cambuk berapi yang menyebarkan kobaran api dengan cepat dan mematikan. Meski mampu mengalahkan beberapa raksasa sekaligus, Imo menghadapi gelombang baru pasukannya. Cambuk pun disimpan, digantikan oleh lingkaran sihir yang tercipta di udara lewat trisulanya. Tali-tali hitam menjulur dari lingkaran tersebut, mengikat tubuh para raksasa tanpa membunuh mereka. Ada alasan tersembunyi di balik tindakan ini ya. Im Sama tidak ingin ngebantai semuanya. Ia hanya ingin menjinakkan kekuatan raksasa dan menjadikan mereka milik pemerintahan dunia. Nah, dengan pengendalian tersebut, rencana Im Sama berjalan lebih mulus. Ia bisa menghentikan amukan para raksasa
iblis kapanpun jika dinilai menimbulkan terlalu banyak korban di pihak Elbaf. Hingga saat ini korban memang belum banyak jatuh berkat perlawanan seimbang dari pasukan Raksa dan kru topi jerami. Kemampuan sihir Im Sama memunculkan pertanyaan besar. Terlihat mirip dengan kekuatan Nika milik Luffy yang mampu memunculkan benda dari dimensi imajinasi. Bedanya ya nakama, Im Sama memerlukan media seperti buku atau lingkaran sihir, sedangkan Luffy cukup mengandalkan imajinasinya saja. Saat di Pulau Egghead, Luffy hanya menciptakan hal sepele, tapi kekuatannya masih bisa berkembang hingga setingkat Im Sama. Di sisi lainnya, medan perang di sekolahan Walrus semakin memanas saja. Jinbe dan Brook terlihat bentrokan sengit itu dengan Dory dan Brogy itu. Kekuatan Dory Brogy yang kini jadi iblis ngebuat mereka jauh lebih kuat lagi. Jinbe dan Brook sempat terhempas nih, namun bangkit kembali dengan tekad kuat. Jinbe meski berat hati harus melawan mantan sekutunya, tetap melanjutkan pertempuran lanjutan. Brook sendiri bertekad mengungkapkan kebenaran tentang Gunko. Benarkah ia gadis yang dikenalnya di masa lalu? Nah, disinilah sementara itu ya pertempuran lain memanas di Pulau Karibari pula. Itu adalah markas besar dari Crossguild ya nakama. Angkatan laut menyerbu dengan armada besar yang dipimpin oleh Admiral Ryokugyo atas perintah secara langsung dari Akainu. Namun pihak Crossguild unggul berkat dua hal: kekuatan luar biasa Dracul Mihawk dan kehadiran para petinggi baru dengan kemampuan hebat mereka masing-masing. Pertempuran pun berbalik arah pula. Di tengah situasi genting, seorang Vice Admiral berlari ke kapal, mengaktifkan Denden Mushi untuk melaporkan kondisi pada Akainu. Sebelumnya ya, Akainu itu memang memerintahkan Vice Admiral ini untuk segera melapor jika situasi itu memburuk. Ryokugyo yang sibuk bertarung tak diberikan tugas itu karena tak mungkin bisa memberikan laporan secara langsung. Nah, mendengarkan laporan itu, Akainu itu murka nih, menghantam meja dan memerintahkan bantuan segera dikirim pula. Nah, di sini tuh Fujitora yang awalnya ditugaskan ke Elbaf ya, kini akan dialihkan ke Karibari. Situasi menjadi darurat kan? Keputusan ini terjadi karena pemerintahan dunia tak ingin angkatan laut mencampuri urusan Elbaf. Kehadiran Im Sama di Elbaf masih rahasia bahkan dari para admiral. Karena itu pula Fujitora yang sudah hampir ikut bertempur di Elbaf ditarik kembali ke Marijua atas perintah Im Sama. Di sini dijelaskan ya nakama, bahwa tujuannya itu agar identitasnya tidak terbongkar ke pihak angkatan laut. Kini Fujitora dipersiapkan dengan armada besar menuju markas Crossguild untuk mendukung beberapa anggota dari Ryokugyo. Pertempuran akan menjadi sangat menentukan sih memang. Jika Ryokugyo mampu bertahan cukup lama, maka kedatangan Fujitora bisa menjadi pukulan telak bagi Crossguild sendiri. Namun jika Ryokugyo kalah lebih dulu, maka Crossguild akan memiliki cukup waktu untuk menyusun strategi dan memperkuat posisi mereka dalam konflik mendatang. Nah, sorotan berpindah ke Pulau Hachinosu. Di sana kekacauan juga meletus besar nih. Armada besar angkatan laut yang dipimpin Kizaru telah tiba, memanaskan situasi yang sudah rusuh pula nih. Sebelumnya pertempuran telah melibatkan bajak laut Akagami ya nakama, kelompok Kurohige serta pasukan angkatan laut di bawah komando Sengoku dan juga Garp sendiri. Lebih tepatnya itu adalah Sword Army sih. Kini para aliansi kuat Kurohige pun mulai berdatangan. Shiki dan sejumlah tokoh legendaris lainnya menambah kepungan luar biasa itu. Kondisi ini memaksa Garp Sengoku fokus menahan kekuatan mereka, sementara kelompok Akagami harus bertarung mati-matian melawan Kurohige dan anak buahnya yang kini bertambah kuat dengan dukungan aliansi tersebut. Jelas ya nakama, pertempuran tiga arah pun juga tak terelakkan lagi. Angkatan laut, Crossguild dan kekuatan baru yang dipimpin oleh Kurohige, dunia sedang benar-benar berada di ambang perubahan total masif nih. Pergerakan para raksasa, bajak laut legenda serta pemerintahan dunia menentukan arah masa depan dunia baru. Sementara itu di pulau-pulau lainnya itu keadaan juga kacau balau. Namun situasi benar-benar di luar kendali itu untuk Hachinosu. Setelah sebelumnya sudah ada pertempuran sengit antara bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige dan pasukan angkatan laut tersebut itu, situasi yang kacau balau ngebuat semua pihak itu berada di ambang panik. Bahkan markas Starku dan anggota Kurohige itu benar-benar tak menyangka markas mereka jadi seperti ini. Tidak tinggal diam dong, pihak Kurohige mulai memanggil bala bantuan lagi. Beberapa aliansi terkuat mulai muncul satu persatu. Di antara mereka terlihat sosok Shiki si singa emas tuh yang sudah datang dan bertarung hebat dengan Sengoku dan juga Garp sendiri. Pertarungan mereka itu benar
benar-benar meledak cuy. Sementara itu kelompok Kakashi tampaknya masih menjaga fokus mereka kepada Kurohige. Tujuan mereka bukan hanya mengalahkannya tapi juga memastikan bahwa kekuatan gelap yang dia kumpulkan tak sampai mengancam keseimbangan dunia sendiri. Sang sendiri terlihat cukup serius dan tidak segan menggunakan Hausoku no Haki secara maksimal. Gelombang hakinya bahkan ngebuat beberapa kru Kurohige langsung tumbang seketika tanpa sempat menyentuh pedangnya. Di sisi itu Gabi yang masih berduel dengan beberapa komandan Kurohige mulai terlibat kelelahan pula ya. Meski sudah tua, kekuatan itu masih luar biasa mengesankan. Jumlah lawan yang begitu banyak mulai menggerogoti stamina dan kekuatan Pak Tua itu. Di tengah kekacauan itu ya nakama, muncul pula sosok misterius yang ngebantu Gab dari balik bayangan. Belum diketahui siapa orang tersebut, tapi kemunculannya ngeberikan sedikit ruang bagi Gab untuk bernapas dan menyusun ulang serangan-serangannya lagi. Di sini kita kembali beralih ke Elbafnya. Situasi juga makin rumit tuh. Para raksasa yang dikendalikan Im sama masih terus mengamuk. Di balik kekacauan itu beberapa tokoh penting mulai menyusun rencana rahasia. Salah satunya adalah Jarul, legenda Elbaf yang tampaknya tahu betul sesuatu tentang bagaimana cara menghentikan pengaruh sihir Im sama. Dia itu tengah berusaha mencari titik kelemahan dari buku sihir yang digunakan Im sama untuk mengendalikan para raksasa lainnya. Robin dan kru topi jerami lain yang berada di sana pun mulai berfokus ngebantu Jarul ya. Robin dengan pengetahuannya tentang Poneglyph dan bahasa kuno mencoba mencari tahu dari mana sebenarnya kekuatan buku sihir itu berasal. Ia menemukan simbol-simbol aneh yang mirip dengan peninggalan kuno dari era Void Century. Jelas ya itu menimbulkan kecurigaan bahwa buku sihir itu mungkin pula bukan sekedar senjata aja, tapi juga bagian dari rahasia besar dunia selama ini. Di sini kita melihat Luffy yang sendiri masih belum diperlihatkan secara langsung dalam pertempuran ini. Dia masih berlatih itu, namun ada petunjuk bahwa ia sedang menuju Elbaf dan mendapati informasi tentang Gunko dan Im sama dari dunia bawah. Kemungkinan besar Luffy itu akan tiba di saat-saat kritis dan menghadapi Im sama secara langsung dari tubuh Gunko. Apalagi mengingat kesamaan antara kekuatan Nika miliknya dan kemampuan dimensi Im sama ya nakama. Di bagian dunia lain, referee rahasia yang diadakan oleh para petinggi pemerintahan dunia pun mulai muncul ke permukaan. Beberapa raja besar dari kerajaan kuat akhirnya mulai ragu terhadap pemerintahan dunia karena tindakan Im sama yang mulai membabi buta. Hal ini memicu gerakan bawah tanah yang menentang pula kekuasaan absolut pemerintahan pusat. Mereka mendukung kebangkitan pasukan revolusioner yang dipimpin oleh ayah Luffy sendiri, Monkey D. Dragon. Dragon sendiri sedang dalam perjalanan menuju pulau yang tidak disebutkan namanya ya. Bersama Sabo dan beberapa komandan penting itu, tujuan mereka adalah ngebuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh pemerintahan dunia. Kemungkinan besar berkaitan dengan senjata kuno dan senjata asli dunia bawah sendiri. Mereka harus bergerak cepat sebelum semua informasi itu dihancurkan oleh pihak pemerintahan. Kondisi dunia semakin kacau balau. Semua pihak kini bergerak sesuai kepentingannya masing-masing. Elbaf, Karibari, Hachinosu dan juga beberapa pulau lainnya. Nah, selain itu di tengah kekacauan yang melanda Elbaf, Karibari dan Hachinosu tersebut itu ada satu nama yang mulai berbisik di telinga para petinggi dunia, Rock D. Sebek. Ini menarik loh nakama, sosok yang selama ini dianggap sudah mati tersebut itu mulai disebut-sebut kembali karena ada indikasi besar bahwa tubuhnya belum hancur sepenuhnya. Bahkan kabarnya salah satu tujuan Kurohige selama ini adalah menemukan dan menghidupkan kembali tubuh Rock menggunakan kekuatan dari buah iblis atau teknologi kuno. Ternyata ya langkah itu hampirlah berhasil. Di salah satu laboratorium tersembunyi milik Match yang terbengkalai tersebut, Kurohige menemukan peninggalan ilmiah yang memungkinkan untuk mentransfer kesadaran atau jiwa seseorang ke tubuh barunya. Meski belum sempurna, ada desas-desus bahwa seseorang atau mungkin salah satu klon spesialis seperti Stasi atau bahkan Vegapunk yang dipaksa kerjasama itu terlibat dalam eksperimen ini. Jika benar nakama, maka kebangkitan Sebek bukan lagi legenda, tapi ancaman nyata pula. Nah, di sisi lain ini Luffy yang sedang dalam perjalanan menuju Elbafnya di dunia atas ya, mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan kekuatan dalam dirinya. Bentuk gear kelima miliknya itu yang sudah sangat kuat nih, mulai menunjukkan tanda-tanda evolusi baru. Para anggota kru terutama Zoro dan Sanji ikut merasakan lonjakan energi luar biasa dari kapten mereka. Bahkan Jinbe mengakui bahwa energi yang terpancar dari Luffy itu terasa seperti sesuatu yang melampaui kemanusiaan.
Kemungkinan besar ya nakama, gear kelima itu akan naik satu tingkat lagi dan kekuatan Nika dalam diri Luffy itu akan sepenuhnya bangkit. Tapi yang bikin merinding itu adalah kenyataan bahwa Im Sama tampaknya tahu tentang hal itu. Ia bahkan menyebutkan bahwa Nika yang sejati akan muncul kembali saat dunia berada di titik hancur-hancurnya. Pernyataan ini ngebuat Gorosei itu panik pula nih, karena jika benar Nika bangkit sepenuhnya, maka keseimbangan dunia itu jelas akan ambruk ya nakama. Jangan lupakan peran Blackbeard pula. Di balik semua kekacauan ini, dia tampaknya masih punya rencana akhirnya kan. Tujuan utamanya kini mulai terlihat lebih besar daripada sekedar menjadi raja bajak laut dan penguasa dunia. Ia ingin menguasai tubuh Rocks dan menyatu dengan kekuatan dua buah iblis. Mungkin kekuatan Kuro yang tersimpan di Elbaf. Jika berhasil, Blackbeard akan jadi makhluk terkuat dalam sejarah peradaban dunia baru kan. Tapi memang masih ada satu kejutan lagi. Menurut data yang dibocorkan oleh Vegapunk kepada para pasukan revolusioner, ada satu faktor keturunan yang berhasil dikloning dari darah keluarga D dalam bentuk rahasia, dan faktor ini disebutkan sebagai gen D asli yang hanya bisa disinkronkan oleh dua orang yang punya potensi untuk mengubah dunia itu sendiri, Luffy dan seorang pemilik kehendak D lainnya yang masih belum muncul. Ya mungkin aja jika itu adalah Kurohige pula. Banyak berspekulasi bahwa putra dari sang yang masih disembunyikan identitasnya itu adalah kunci terakhir jika memang dia memilikinya. Jika benar, maka pertempuran pamungkas nanti bisa jadi bukan hanya antara Luffy dan juga Blackbeard, tapi melibatkan generasi baru D yang belum kita kenali. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh dunia kan, pertarungan antara cahaya kegelapan dan kehendak sejati D itu sendiri. Apalagi dengan informasi tentang hancurnya God Valley, bagaimana ceritanya di masa lalu, orang-orang yang terlibat juga bagian dari keluarga D kan. Itulah yang menarik sekarang ini nakama. Karena itulah epilog kedepannya bakalan seru jika pertempuran Elbaf akhirnya usai dengan kekalahan Im Sama. Buku sihirnya hancur berkat usaha Robin dan Zoro membebaskan para raksasa dari kendali gelap. Luffy dengan kekuatan Nika yang sepenuhnya terbangun, berdiri sebagai simbol harapan baru di tengah puing-puing pertempuran. Jelas ya, kemenangan ini dibayar mahal dengan gugurnya beberapa tokoh penting dalam pertempuran. Karena di Hachinosu sendiri, beberapa pertempuran yang terjadi di sana itu jelas akan melibatkan orang-orang besar lainnya. Nah, untuk markas Cross Guild sendiri, mereka mungkin juga akan terlibat dengan pertempuran Akagami. Tetapi itu bisa terjadi jika mereka sudah bisa mengalahkan anggota orang-orang angkatan laut pimpinan dari Admiral Ryokugyo. Sekarang ini semua pihak menyadari ya bahwa ini adalah awal dari konflik yang lebih besar lagi. Kebenaran tentang Void Century, pemerintahan dunia, dan juga warisan Joy Boy perlahan mulai terkuat. Itulah kenapa nakama kalau kita rangkum dalam 2 atau 3 paragraf pada kesimpulan ini, kisah itu menunjukkan bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik aja, melainkan ideologi kebebasan dan kontrol penuh Luffy dan juga Im Sama, Joy Boy, dan masa lalu kisah dari Void of Century nakama. Nah, dengan muncul kembalinya bayangan dari orang-orang di Rock di sebek tubuhnya rahasia pengungkapan masa lalu, angkatan laut dan Im Sama harusnya waspada kan, karena benang merah dari Road Poneglyph terakhir atau sejarah-sejarah dari buku Harley itu ya sepertinya banyak rahasia yang akan dikemukakan di Elbaf kan. Ya segala sesuatunya bakalan menarik di kisah One Piece ke depannya sih. Kalian sendiri juga sepakat gak tentang bagaimana penggambaran ini? Oke, jadi itulah tadi rekaman pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.